Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua tentang siwak, yakni kapan yang lebih ditekankan kita menggunakan siwak. Kalau di pembahasan pertama tadi secara global hukum dan definisi siwak. Jadi di sini ada yang lebih spesifik tentang kapan waktu yang paling tepat, ya, waktu yang paling ditekankan untuk bersiwak. Dalam kitab fikih Al-Muyassar dapat kita baca di sana bahwa bersiwak itu ditekankan sangat lebih pada saat kita berwudu. Yang kedua, saat bangun tidur atau saat bau mulut mulai berubah, ya. Dan juga saat membaca Al-Quran dan juga saat hendak mendirikan sholat. Maka demikian itu, saat masuk masjid dan masuk rumah itu pun kita ditekankan sebenarnya untuk bersiwak. Ada sebuah dalil yang saya ingin bacakan bahwa di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Syuraih. Al-Miqdam bin Syuraih adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan dari bapaknya. Dia berkata, "Sa'altu Aisyata radhiyallahu taala anha." Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu, aku berkata, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya, dengan apa beliau bermulai, gitu kan? Dengan apa beliau melangkah? Maka qalat Aisyah berkata, menjawab pertanyaanku, katanya, bisiwak, yaitu Nabi memulai dengan siwak. Hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah, ini dalil, ya, dalil yang menunjukkan ditekankan juga ketika masuk masjid ataupun masuk ke dalam rumah. Kemudian ditekankan juga bersiwak itu setelah diam lama dan saat gigi mulai menguning atau kotoran-kotoran makanan mulai menempel. Itu ditekankan kita untuk bersiwak. Hadisnya juga, ya, bahwa seorang sahabat meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila bangun dari tidur malam, yasusu fahu bisiwak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok mulutnya dengan siwak. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab At-Thaharah bab as-siwak. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kan hadis sahih, berarti hadis yang boleh kita tiru, boleh kita laksanakan perintahnya. Jadi secara konteks bahwa di sini ditunjukkan bahwa Nabi bangun malam. Ini kan menunjukkan Nabi sudah berdiam lama. Ya, orang bangun malam itu berarti sudah istirahat, sudah tidur, berleha-leha. Berarti sudah lama. Dan saat gigi menguning, artinya setelah kita istirahat lama kan, ya, gigi itu mulai berubah menjadi kuning, atau yang coklat yang menjadi coklat, atau ya sebagaimana jenisnya gigi. Nah,
Maka di sanalah ditekankan juga untuk kita bersiwak. Maka seorang muslim setelah mendengar hadis itu diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kondisi yang paling baik, yang paling menyenangkan, ya harus bersih, harus sudah bersuci. Ya. Karena memang dalam sebuah hadis kan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, suci, bagus, bersih, dan tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Makanya dalam hal ibadah, apalagi sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, maka anggota badan yang paling penting harus dibersihkan selain wudhu adalah apa? Lisan kita. Karena membaca Quran adalah bentuk amalan anggota badan lisan. Gitu. Berzikir, bersolawat identik dengan lisan, mulut. Dan di dalam lisan, mulut itu ada apa? Gigi. Dan gigi inilah yang perlu kita bersihkan agar menjadi bersih dan suci, supaya ibadah kita menjadi sempurna. Ibadah kita menjadi sempurna. Jangan sampai kita beribadah tetapi dalam keadaan kotor, tidak bersuci, tidak bersih. Bahkan bukannya kita sedang ibadah malah baik, ya, malah justru akan mengganggu manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang berada di samping, kanan, kiri, depan, belakang kita. Makanya ya bersiwak atau membersihkan mulut ya sangat-sangat ditekankan ya ketika sedang atau akan melaksanakan sebuah ibadah, baik sholat, membaca Quran, sholawat, zikir, ataupun yang lainnya.